Saya Hani Adira, langsung saja di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, materi tentang memahami akidah Islam. Islam terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak, sedangkan pondasinya yaitu akidah. Akidah adalah pokok dan dasar dalam agama. Hal pertama dan utama yang harus kita miliki yaitu akidah. Akidah adalah pondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Amal dan akhlak tidak ada nilainya bila tidak didasarkan pada akidah atau keyakinan yang benar. Akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang tauhid. Islam dikenal sebagai agama tauhid. Di dalam Al-Quran dan hadis sangat ditekankan agar umat Islam senantiasa bertauhid kepada Allah dan jangan sedikitpun akidahnya tercampur dengan praktik-praktik kemusyrikan. Tauhid adalah salah satu prinsip dasar dalam agama Islam. Ajaran tauhid dibawa oleh setiap nabi hingga kepada Nabi Muhammad. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat La ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Berikut materi ketiga yaitu menjadi hamba Allah yang berakhlak. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia. Letak kesempurnaan dan kemuliaan manusia diantaranya terletak pada akhlaknya. Setiap tingkah laku manusia memiliki nilai. Jika akhlaknya baik, maka ia telah mampu mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang sempurna dan mulia. Materi keempat yaitu memahami induk-induk akhlak terpuji. Seorang muslim seharusnya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Adapun akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim yaitu berani dalam segala hal yang positif, adil dan bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan segala sesuatu, lalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Materi kelima yaitu mempelajari induk-induk akhlak tercela. Manusia sebagai makhluk yang mulia karena akhlaknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban itu adalah menunaikan dan menjaga akhlak yang baik serta menjauhi akhlak yang buruk. Berikut ada beberapa akhlak tercela yang harus kita jauhi. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, egois, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri dan menghiraukan kepentingan orang lain. Lalu yang ketiga, kikir dengan hartanya dan tidak mau bersedekah. Materi keenam yaitu bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah, sedangkan secara istilah yaitu suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qanaah yaitu sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan selalu merasa kurang. Lalu yang ketiga, ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang sedang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi merupakan kehendak dari Allah. Lalu ada materi terakhir atau materi ketujuh yang akan saya sampaikan, yaitu menghormati orang tua dan guru kita. Dalam hidup seorang manusia pasti tidak lepas dari peran dan jasa orang tua. Orang tua adalah dua sosok yang banyak mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dari kita belum lahir dalam kandungan hingga kita mandiri dan dewasa. Bahkan tidak jarang pula sampai dewasa pun kita juga tetap membutuhkan mereka untuk membimbing kita. Perlu kita ketahui sebenarnya orang tua itu ada tiga. Yang pertama ayah dan ibu kita, yang kedua guru-guru kita, dan yang ketiga ayah dan ibu mertua kita. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh daripada 12 dari Nabi Yakub alaihissalam. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahel, saudara sepupu Nabi Yakub. Beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala rupa yang bagus, paras tampan, dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita. Beliau adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan lebih dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain.
terutama setelah ditinggal wafat ibu kandungnya Rahel semasa ia masih berusia 12 tahun. Sikap dan perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Yakub alaihissalam tersebut telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Tersebut telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf alaihissalam yang merasakan bahwa mereka dinantrikan oleh ayahnya. Rasa jengkel mereka terhadap ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara Yusuf, persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka. Selanjutnya yang kesembilan itu seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Nah, syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Kita sebagai umat muslim sangat diharuskan untuk menghindari perbuatan syirik, karena perbuatan syirik membuat amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Cara menghindari perbuatan syirik ialah selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Lanjut ke tema yang ke-10 ialah indahnya Asmaul Husna. Kita perlu ketahui bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan merupakan sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berdoa kepada Allah, kita dianjurkan berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah. Jumlahnya ada 99 nama. Seperti yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya bagi Allah 99 nama, barang siapa yang menghafalnya ia akan masuk surga, dan sesungguhnya Allah itu ganjil atau tidak genap, menyukai akan yang ganjil. Lanjut ke tema yang ke-11 ialah membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, raja dan tobat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan berbudi pekerti luhur, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Manusia sebagai makhluk yang berakhlak tentunya mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban itu adalah menunaikan dan menjaga akhlak yang baik serta menjauhi akhlak yang buruk. Kewajiban inilah yang menjadi kekuatan moral dari terlaksananya akhlak yang baik dan terhindarnya dari akhlak yang buruk. Adapun macam-macam bentuk husnuzon, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri dan husnuzon kepada sesama. Lanjut ke tema yang ke-12 yaitu menghindari akhlak tercela, licik, tamak, zalim dan diskriminasi. Mengenai tentang menghindari akhlak tercela, licik, tamak, zalim dan diskriminasi. Dan kenapa kita harus menghindari itu semua? Karena ada dua sifat yang dimiliki manusia sejak menginjak dewasa. Dua sifat itu adalah sifat terpuji dan sifat tercela. Jika ingin menjadi orang baik, sudah sepantasnya kita memiliki sifat yang terpuji. Memiliki sifat terpuji akan disayang Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga. Sebaliknya, sifat tercela harus dijauhi. Kenapa? Karena dapat menjerumuskan kita pada perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hal itu disebabkan karena kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dalam pergaulan, terdapat etika yang harus dipenuhi supaya pergaulan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan. Agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk bertata krama dan menjauhi sikap-sikap yang tercela. Lanjut ke tema yang ke-13 yaitu menjenguk saudara kita yang sakit. Menjenguk orang sakit bagian dari adab Islam yang mulia dan sangat dianjurkan. Islam adalah rahmat.
Rahmat Islam ini mencakup semua sisi kehidupan. Di antaranya rahmat Islam terhadap orang-orang yang lemah dan sakit, karena orang sakit sedang merasakan penderitaan dan menahan rasa sakit yang menyerangnya. Oleh sebab itu, ia lebih membutuhkan perhatian dan bantuan dari sesamanya, serta hiburan dan motivasi untuk menguatkan batinnya. Karena itulah Islam memberikan perhatian besar terhadap akhlak mulia ini. Pada diri orang yang sakit terdapat keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang menjenguknya, berdasarkan kabar berita dari Nabi Muhammad SAW yang diutus menjadi rahmat bagi semesta, alam. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang banyak dan ganjaran yang besar bagi orang yang menjenguk orang sakit. Adapun kelebihan bukunya, yaitu buku ini menarik pembaca untuk mendalami tentang akidah, yang dibawakan dengan judul Buku Siswa Akidah Akhlak. Cover bukunya sangat menarik dan sesuai dengan tema judul bukunya, yaitu Akidah Akhlak. Penulisannya disusun dengan sangat berurut, tidak loncat-loncat, membuat para pembaca memahami pembahasannya, yaitu akidah Islam. Dan buku ini sangatlah bermanfaat, terutama bagi para penuntut ilmu yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai akidah Islam. Isi dari buku ini ditulis berdasarkan Al-Quran dan referensi sahih. Selanjutnya saya akan menjelaskan resensi buku Akidah Akhlak bab 7, materi menghormati orang tua dan guru. Perlu kita ketahui, di kehidupan manusia tidak terlepas dari kasih sayang serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ada beberapa pihak yang mempunyai peran penting bagi pertumbuhan manusia tersebut hingga dewasa nanti. Maka pihak ini diartikan sebagai orang tua, yang bisa dikatakan sebagai orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang telah melahirkan kita, yaitu ayah dan ibu kita. Selanjutnya yang dikatakan orang tua yaitu guru yang dimana telah mengajarkan kita, yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan hingga kita bisa mengenal alif ba ta, bisa mengenal sopan santun, serta berwawasan yang tinggi. Selanjutnya orang tua yang bisa dikatakan orang tua yaitu orang yang telah melahirkan pasangan kita. Maka pihak-pihak inilah yang mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia. Berbuat baik kepada mereka itu hukumnya wajib, terlebih kepada kedua orang tua. Karena kita telah mengetahui orang tua merupakan orang yang sangat-sangat berjasa bagi kehidupan kita hingga kita ada di dunia ini, hingga kita bisa tumbuh dewasa. Oleh sebab itu, kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua hingga mereka usia lanjut, hingga mereka telah wafat, kita dapat mendoakannya. Dalam surah Al-Isra ayat 23 telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara 'aduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, hendaklah kita patuh, taat dengan apa yang telah mereka perintahkan dalam segi kebaikan. Apabila kedua orang kita menyuruh untuk melakukan
keburukan, maka kita sebagai anak untuk tidak mengikutinya. Tetapi dengan syarat kita mengatakan kepada kedua orang tua kita itu dengan pelan-pelan agar tidak menyinggung hati kedua orang tua kita. Selanjutnya, menyenangkan hati orang tua kita. Dengan kita menyenangkan hati orang tua kita, kita dapat membuat mereka senang walau semua jasa yang mereka berikan tidak akan terbalas dengan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Apabila kedua orang tua kita telah wafat, kita dapat berbakti dengan mendoakan mereka, karena doa anak soleh dan soleha pun sangat dibutuhkan oleh orang tua kita di akhirat, yang dimana ini menjadi amal atau ladang ibadah. Selain mendoakan, kita dapat melaksanakan wasiat yang telah mereka berikan, lalu kita dapat melunasi hutang-hutangnya, lalu kita dapat meneruskan perjuangannya. Selanjutnya, berbakti kepada guru, yang dimana guru ini dapat dikatakan sebagai orang tua kedua setelah orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Mengapa bisa disebut dan dikatakan seperti itu? Karena gurulah yang telah memberikan ilmu pengetahuan berupa pengajaran, berupa kasih sayang, dan memberikan sepenuh waktunya untuk mengajarkan kita, entah itu di sekolah ataupun di pondok pesantren ataupun di masjid. Gurulah yang telah membimbing kita menjadi manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berwawasan yang tinggi. Lalu ada beberapa adab yang perlu kita lakukan terhadap guru, yaitu apabila kita bertemu, berpapasan, kita dapat mengucapkan salam dan mencium tangannya. Selanjutnya, kita memperhatikan guru apabila guru tersebut sedang memberikan suatu pelajaran, suatu pengajaran terhadap murid-murid. Menaati segala perintahnya, tidak melupakan jasa-jasanya, itu merupakan suatu adab sebagai murid yang telah diberikan pengajaran. Dalam hadis dijelaskan, yaitu muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu. Hadis riwayat Al-Khatib. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah tentang kritik atas materi menghormati orang tua dan guru. Sebenarnya di materi ini secara keseluruhan itu udah benar-benar lengkap banget, mulai dari setiap penjelasan itu ada dalilnya, terus juga tata bahasanya juga yang mudah dipahami oleh peserta didik, ya kan? Nah, tapi menurut kelompok kita itu ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Itu ada 3 hal dari yang kita bahas. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Nah, di buku itu dijelaskan tujuan pembelajarannya itu cuma hanya sekedar agar peserta didik itu bisa memahami teorinya saja, bisa menjelaskan teori, memahami teori, cuma sekedar itunya aja, tapi tidak menekankan kepada implementasi dari teori-teori tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada penjelasan tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua menggunakan hadis. Tapi penjelasannya tersebut dengan hadisnya itu kurang sinkron gitu kan. Jadi agak kurang berkesinambungan lah. Dan juga hadisnya itu tidak menyebutkan perawinya itu dari siapa. Jadi agak kurang jelas. Nah, itu dari yang kedua. Yang ketiga itu di dalam buku itu dijelaskan bahwa bagaimana cara kita berbakti dan menghargai kedua orang tua dan guru. Nah, kemudian di buku itu dijelaskan cara kita berbaktinya itu pada saat semasa hidup, ya kan, dan semasa ketika meninggal. Tapi yang agak kurang di situ adalah cara berbakti kepada guru yang sudah meninggal itu kayak gimana. Soalnya dijelaskan hanya kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dan yang belum meninggal, dan kemudian kepada guru yang masih hidup juga gitu. Jadi yang gimana cara kita berbakti kepada guru kita yang sudah meninggal itu
belum dijelaskan di situ. Jadi poinnya itu ada 3 yang harus dibenahi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, itu tadi berupa kritikan materi bab 7 menghormati orang tua. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan alternatif materi atas kritikan materi tersebut. Pertama, alternatif materi yang kelompok kami berikan yaitu berupa pengertian tujuan pembelajaran dan penambahan tujuan pembelajaran. Menurut Fred Percival dan Henry Ellington 1984, tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Artinya di sini siswa atau peserta didik diharapkan adanya perubahan perilaku atau memiliki keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik sebagai hasil dari mengikuti proses kegiatan belajar tersebut. Maka dari itu, kelompok kami mengharapkan atau menambahkan adanya tujuan pembelajaran yang lebih menekankan perubahan perilaku peserta didik. Jadi peserta didik tidak hanya paham teori tetapi dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, alternatif materi yang kelompok kami berikan yaitu berupa hadis ridho Allah tergantung ridho orang tua lengkap dengan perawinya dan penjelasannya. Berikut isi hadisnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ridho Robbi fi ridho walidi, wasakhatu Robbi fi sakhati walidi. Artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hasan At-Tirmizi 1899, hadis riwayat Al-Hakim 7249, At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir 14368, Al-Bazar 2399. Ada 8 penjelasan dari hadis tersebut yang dikemukakan oleh salah satu pendiri Pondok Pesantren Asyidku Kuningan, yakni yang pertama, sebagai seorang anak wajib berusaha untuk membuat orang tuanya ridho, sama halnya dengan kita wajib mendapatkan ridho Allah. Nah, terus kedua, sebagai seorang anak haram hukumnya melakukan suatu hal yang dapat menyakiti hati orang tua atau mengundang kemarahan orang tua. Ini sama dengan halnya manusia mengundang kemarahan Allah itu hukumnya haram. Nah, demikian pula dengan melakukan sesuatu yang dapat mengundang kemarahan orang tua. Terus ketiga, adanya hubungan sebab musabab atau sebab akibat. Berbakti kepada orang tua itu merupakan sebab. Nah, mendapatkan ridho Allah dan ridho orang tua merupakan musabab atau akibatnya. Keempat, berbakti kepada orang tua juga termasuk jihad. Kelima, segala suatu hal yang mendatangkan ridho orang tua tercakup dalam pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, segala suatu hal yang dapat mengundang kemarahan orang tua maka disebut perilaku durhaka kepada orang tua. Keenam, mendapatkan keriduan orang tua dengan cara menaati perintah mereka merupakan salah satu bentuk berbakti. Namun hal tersebut memiliki batasannya. Artinya, selama perintah orang tua tidak melanggar aturan Allah, kita harus mengikutinya. Tetapi kalau sudah melanggar perintah Allah, maka kita harus tetap kembali ke jalan Allah. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 8. Terus selanjutnya, ridho orang tua merupakan sebab terkabulnya doa sang anak. Ridho dan murka merupakan sifat Allah. Selanjutnya, alternatif materi yang kelompok kami berikan yaitu adab seorang siswa menghormati guru yang telah meninggal dunia. Di dalam buku ini sudah dijelaskan bagaimana menghormati guru yang masih hidup, tetapi tidak dijelaskan bagaimana seorang siswa menghormati guru yang telah meninggal dunia. Di antaranya yang dapat siswa lakukan untuk menghormati guru yang telah meninggal dunia yaitu yang pertama, selalu mendoakannya dimanapun dan kapanpun. Ini sama halnya dengan kita mendoakan orang tua kita. Yang kedua, selalu mengingat jasa-jasa yang telah diberikan guru kita. Yang ketiga, selalu mengingat dan melakukan nasihat yang telah ia berikan di masa hidupnya. Yang terakhir, selalu rajin belajar, karena dengan itu kita menghargai jasa-jasa guru kita. Sekian.
kesimpulan di review buku kali ini adalah memahami akidah Islam, bertauhid, menjadi hamba Allah yang berakhlak, memahami induk-induk akhlak terpuji, induk-induk akhlak tercela, bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Hormati orang tua dan guru kita. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam, menghindari perbuatan syirik, indahnya Asmaul Husna, membiasakan akhlak terpuji husnuzon, raja, dan taubat, menghindari akhlak tercela, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi, menjenguk saudara kita yang sakit, kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Dan poin penting di dalam buku ini dijelaskan bagaimana kita menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru, baik ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal. Tujuan pembelajaran yang hanya bertujuan agar siswa dapat menjelaskan teori tanpa menekankan pada cara implementasi dari teori tersebut. Adapun penjelasan tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang menggunakan hadis. Akan tetapi, hadis tersebut kurang relevan karena tidak menyebutkan perawinya.